Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Jadi saya di sini pengen menjelaskan apa itu adab mukoron, tentang adab mukoron, salah satu atau salah dua materi tentang adab mukoron. Jadi stay tune terus, saya mau mandi dulu karena saya belum mandi. Oke, pas sip. Salam lagi deh ya biar enak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jadi saya di sini pengen ngejelasin seperti yang saya omongin tadi. Saya pengen ngejelasin apa itu adab mukoron dan salah satu atau salah dua materi tentang adab mukoron ya. Astagfirullahaladzim. Lupa ganti baju. Gampang ganti baju mah, tinggal kayak gini aja. Tuh kan? Dah. Oke, saya lanjutin ya. Jadi yang pertama saya jelasin itu adalah pengertian adab mukoron. Apa sih adab mukoron itu? Dalam bahasa Indonesia, adab mukoron itu biasa disebut dengan sastra bandingan. Ya, sastra bandingan. Adab, al-adab itu artinya sastra. Al-mukoron itu artinya bandingan. Nah, jadi artinya sastra bandingan. Oke, sastra adalah konsep dasar yang memiliki dua unsur pokok, kontensi, isi, dan bentuk. Dan kedua ini merupakan satu kesatuan yang utuh dalam sastra. Bandingan adalah secara bahasa membandingkan sesuatu sastra dengan sastra lain secara sempit tapi lebih bersifat historis. Dengan adanya sastra bandingan, manusia dapat saling timbal balik, mempengaruhi, memberi informasi, dan bertukar pikiran lewat media bahasa-bahasa di dunia. Nah, menarik kan? Apa itu sastra banding? Jadi kita bisa membandingkan sastra itu dari bahasa Indonesia ke bahasa asing lainnya. Nah, oke teman-teman, jadi itu adalah pengertian dari sastra banding atau sastra bandingan ya, atau adab mukoron. Jadi kalau di mata kuliah kita itu disebutnya adab mukoron. Studi ini merupakan upaya interdisipliner, yakni lebih banyak memperhatikan hubungan sastra menurut aspek waktu dan tempat. Dari aspek waktu, sastra bandingan dapat membandingkan dua atau lebih periode yang berbeda. Sedangkan konteks tempat akan mengikat sastra bandingan menurut wilayah geografis sastra. Gimana? Seru lah pasti bahas tentang adab mukoron ini. Demikian adalah pengertian adab mukoron ya. Jadi segitu aja pengertian bisa saya sampaikan ya, walaupun sedikit ya, semoga dapat nyangkut di pikiran teman-teman semua. Kedua jenis sastra gimana gitu loh, atau dua jenis sastra apa nih yang bisa dibandingkan dalam adab mukoron ini. Jadi yang pertama ya, pengarangnya itu beda negara dan beda bahasa. Itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah beda negara dan sama bahasa. Contohnya sastrawan di Indonesia itu buat karya sastra. Nah, dia tuh buat karya sastra pakai bahasa Indonesia. Nah, ada juga orang Jepang nih, orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia. Nah, dia juga ngarang nih puisi tapi berbahasa Indonesia. Nah, itu bisa kita bandingkan dalam adab mukoron ini. Oke, yang ketiga adalah satu pengarang yang pindah negara. Nah, gimana coba tuh? Nah, jelasnya gini. Jadi satu orang nih, satu sastrawan, dia pertama jadi sastrawan di Indonesia dan dia menghasilkan karya di Indonesia. Terus kemudian dia pindah negara, nah dia menghasilkan karya juga nih, karya sastra juga. Nah, itu bisa dibandingkan juga. Yang keempat, pengarang punya dua karya yang beda bahasa. Contohnya saya nih sastrawan, saya itu punya karya bahasa Indonesia dan saya juga membuat karya dalam bahasa Arab. Dua karya sastra saya itu bisa dibandingkan. Nah, begitu. Oke, jadi yang kelima adalah pengarang imigran dan lokal. Yang kelima ini adalah dua pengarang yang sama-sama menghasilkan karya sastra, tapi satu pengarang ini adalah warga imigran. Jadi yang satu misalnya warga Indonesia asli. Nah, yang satunya ini pendatang dan dia menghasilkan karya di Indonesia. Nah, itu juga dua karya sastrawan ini bisa dibandingkan. Kemudian dua karya dari pengarang yang berbahasa asing. Jadi dua karya dari seorang sastrawan yang sama-sama menggunakan bahasa asing, bukan dari bahasa kita atau bahasa Indonesia ya. Ya, jadi begitulah. Sekian materi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf karena ilmu saya juga terbatas. Jadi ya demikianlah dari saya. Semoga menghibur, semoga dapat diingat dengan baik oleh teman-teman semua ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.